Republik Indonesia. Banyak anak belanja itu. Banyak. Siapa yang risau? Yang pendukungnya kah atau yang memusuhinya? Siapa yang paling memusuhinya? Siapa paling memusuhinya? Rival abadinya orang Arab. Siapa? Di Timur Tengah? Syiah, Iran. Maka dia angkat isu bahwa Arab Saudi jadi budak Amerika. Jadi budak Amerika. Tentu tahu enggak? Orang Arab itu kalau sehebat apapun orang luar tetap jadi anak buah di negaranya. Kalau kita sehebat apapun kita tetap jadi anak buah di negara sendiri. Mana lebih hebat? Wih, jawablah. Orang itu walaupun dia tak tahu di bidang itu, tapi dia mudir. Yang lain jadi pekerjanya. Atau paling kuat jadi tim ahlinya. Kalau kita? Sehebat apapun kita di dalam negeri jadi anak buah. Sahih? Dan sahabat semuanya tidak ada yang berdusta. Lalu antum bilang kan ada kaum munafikin, kan disuruh masuk tadi. Kaum munafik tidak sahabat. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Karena sahabat itu adalah orang beriman. Orang munafik terus apa namanya? Kafir. Ya hakikatnya kafir. Jadi ada orang menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keimanannya, namanya munafik. Jadi kalau ada orang kami tidak mengkafirkan sahabat di lisannya, tapi dalam keyakinannya sahabat kafir, namanya apa? Munafik. Munafik Islam apa tidak? Woi, munafik Islam apa tidak? Tidak. Munafik Islam apa tidak? Zahirnya Islam, hakikatnya tidak. Jadi kalau ada orang Syiah bilang, kami tidak mengkafirkan sahabat. Ada mereka bilang? Ada. Tapi kenyataannya mereka melaknat Abu Bakar dan Umar, melaknat para sahabat, melaknat Aisyah radhiyallahu anha. Ketika kita sebut Aisyah ummul mukminin, mereka bilang ummul kafirin. Berarti ummul kafirin berarti orang yang loyal pada Aisyah orang kafir apa orang Islam menurut mereka? Wih, kafir atau Islam? Tuan-tuan nih, kafir apa Islam menurut mereka? Menurut Syiah kafir. Kan kita katanya Aisyah ummul kafirin. Sah? Kita bilang Aisyah ummul mukminin. Di Indonesia mereka bilang enggak karena kita dominan. Tapi di sana di Iran bebas mereka sebutkan. Dulu ketika enggak ada YouTube, enggak ada Facebook, enggak ada TikTok, enggak ada apa lagi nama-namanya? Sebutlah. Instagram terus lebih tahu lagi Bapak, saya enggak tahu Instagram itu apa. Saya sekarang enggak tahu saya bukanya kayak apa. Kalau lewat di depan saya Instagram, Tardil, apa nama enggak tahu juga. Ala kulli hal. Ketika itu kita sudah tak payah lagi nengok. Ya. Mereka melaknat Aisyah finnar, kalau kebagi 10 haram kemarin itu Aisyah finnar. Kalau finnar di mana maksudnya apa? Kafir. Dan mereka dai-dai mereka tanpa segan-segan menyebut Aisyah ummul kafirin. Berarti kita enggak, kita kafir menurut mereka. Jadi kalau ada yang benarkan Syiah berarti dia kafir. Ada yang membenarkan mazhab Syiah berarti dia kafir. Hati-hati. Coba antum kafir menurut orang Syiah. Berarti kalau Syiah benar, kalau antum yakini Syiah benar berarti antum kafir. Karena di mata Syiah antum kafir kecuali ikut mereka. Ini namanya munafiqin. Maka ada yang bilang, Syekh, antum mengira orang Syiah itu murtad ya? Enggak. Gimana pula murtad masuk Islam aja enggak pernah? Sah? Tapi mereka bersyahadat Ustaz. Sahih? Woi, Abdullah bin Ubay juga bersyahadat. Abdullah bin Ubay bin Salul bersyahadat enggak? Di depan siapa? Rasulullah SAW bersyahadat. Jadi syahadat saja kalau tidak diikuti dengan tasdiqul qalb, dengan pembenaran dengan hati, tidak cukup. Maka orang-orang kafir lebih berani daripada orang
Munafik. Orang kafir dia bilang saya tidak beriman padamu. Berang, ayo. Sah? Kalau munafik enggak ajudan sama ajunya cunya. Iya kan? Nah, pas kesempatan terbuka ditikam kita di belakang mana. Woi. Orang munafik itu pas ada kesempatan dia akan menghabisi kita. Makanya takluknya Baghdad 565 di tangan Hulagu Khan hanya 2 orang yang bekerja. Satu adalah menterinya. Dulu kan menteri kan hanya satu. Menterinya hanya satu. Siapa namanya? Ibnul Alqami. Ibnul Alqami. Yang kedua apa waktu itu ya? Kepala polisinya. Safiuddin At-Tusi. Kalau kita mungkin Kapol, ya, si angkatan itulah. Jadi 2 orang inilah yang bekerja membuat makar mengurangi tentara nasional, garda nasional di Baghdad dari 120.000 menjadi tinggal 15.000 atas permintaan la ilaha illallah orang Tartar Hulagu Khan, pasukan Mongol. Anda ikut sejarah nampaknya. Wih, maka hati-hati menyerahkan data pribadi, data warga kepada hati-hati. Anda itu perkembangan bagus lah, alhamdulillah. Tidak merisaukan dunia ini. Jangan serahkan data. Alhamdulillah. Alhamdulillah antum tidak paham. Kalau tidak ada risau kali. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat diserahkan semua data kota Baghdad kepada Hulagu Khan. Paham? Kalau dia sudah punya data kita, dia dah tahu posisi-posisi lemah, posisi-posisi ini. Itulah kerja munafikin dulu di Madinah, membocorkan rahasia-rahasia pertahanan kota Madinah kepada semua pihak yang memusuhi Islam. Hati-hati. Na'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi mereka ini nampaknya orang Islam, tetapi hatinya ingin menghancurkan Islam. Jadi mohon maaf dalam hal ini, tapi jangan salah paham dengan saya. Nanti Ustaz potong pula bahwa saya bela Yahudi. Dalam hal ini Yahudi lebih berani daripada Syiah. Walaupun tujuannya sama, menghancurkan Arab dan Islam. Dua-duanya sama dari dulu sampai hari ini. Karena dua-duanya lahir dari rahim Yahudi. Nah, bagaimana caranya supaya Arab yang dalam hal ini, kalau sekarang tak ada yang memungkiri bahwa yang paling didengar oleh orang Arab sekarang adalah Arab. Yang paling didengar suaranya di kalangan orang Arab sekarang adalah Arab Melayu. Subhanallah. Itu aja tuan-tuan payah. Yang paling didengar sekarang suaranya oleh orang Arab adalah orang Arab Mesir, Arab Maroko, Arab Jordan, Arab Palestina, Arab. Subhanallah. Pada ragu semua. Suara budak lah dikit. Arab Saudi. Kenapa? Subhanallah. Antum segan sama seseorang, kenapa? Pak, datang orang berduit sini, bagak pula, punya kekuasaan, gubernur pula, segan enggak? Terus kenapa orang segan sama dia? Karena berkuasa dan kaya, karena banyak kekuatan. Mohon maaf, ini tidak masuk bab yang bukan bab kita ya. Betul. Karena mereka paling kuat. Kan baru belanja berapa miliar, ratus miliar dolar. Weh, belanja senjata kemarin berapa, man? Berapa miliar dolar? Lalu lupa pula. Antum bilang kemarin 400 miliar dolar. Berapa triliun? Berapa triliun? Subhanallah, tidak ada yang tahu ya. Hitunglah sendirilah. Lebih dari 10.000 triliun ya. Iya.
Berapa APBN kita? Hah? 4 tahun APBN Republik Indonesia. Banyak ada belanja itu? Banyak. Siapa yang risau? Yang pendukungnya kah atau yang memusuhinya? Siapa yang paling memusuhinya? Siapa paling memusuhinya? Rival abadinya orang Arab. Siapa? Di Timur Tengah? Syiah, Iran. Maka dia angkat isu bahwa Arab Saudi jadi budak Amerika. Jadi budak Amerika. Tonton tahu enggak? Orang Arab itu kalau sehebat apapun orang luar tetap jadi anak buah di negaranya. Kalau kita sehebat apapun kita tetap jadi anak buah di negara sendiri. Mana lebih hebat? Wih, jawablah. Orang itu walaupun dia tidak tahu di bidang itu, tapi dia mudir. Yang lain jadi pekerjanya. Atau paling kuat jadi tim ahlinya. Kalau kita, sehebat apapun kita di dalam negeri, jadi anak buah. Sahih? Paling-paling jadi perpanjangan tangan. Tidak keluar izin melalui orang asing, orang kita jadi anak buahnya, jongosnya. Sahih? Lalu kita bilang orang itu mau nggak? Dah, nggak usah masuk situ. Tentuan kembali ke Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Saya terlalu jauh, saya salah sendiri yang salah. Yang salah kenapa ngajak tuan-tuan kemana-mana? Kan gara-gara kaum munafikin. Kaum munafikin wajib dicurigai karena mereka tak pernah mencintai Islam. Itulah makanya orang munafik yang hidup bersama Nabi tak satu pun meriwayatkan hadis Nabi, karena mereka muak nengok Nabi saja, muak apalagi nengok hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Itulah makanya yang merupakan hadis semuanya adalah sahabat, karena mereka mencintai hadis-hadis Nabi, karena dengan meriwayatkan hadis Nabi Islam berkembang. Tidak mungkinlah kaum munafikin akan mengembangkan Islam. Oleh sebab itu, studi-studi Islam di Barat yang dirancang oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, mungkinkah untuk memajukan Islam? Tidak. Tapi kok banyak pendukungnya dari anak orang Islam? Woi, kenapa? Wah, kenapa? Subhanallah. Tuan-tuan sering didatangi oleh marketing, sales. Sering tak salah beli? Sering tak salah beli? Sering. Abang saya sudah sarjana S2, ditelepon oleh seseorang dengan iming-iming, kirim sekian, dikirimnya. Tidak nanya dulu. Saya sering dapat itu, tapi alhamdulillah tidak satu pun yang saya layani. Semakin banyak keuntungannya semakin curiga saya. Pak, dengan 10 juta dalam sepekan dapat 25 juta, tambah tidak mau saya. Tambah tidak mau. Aman, diawasi oleh OJK dan sebagainya, tambah tidak yakin. Kalau ada biarlah saya beli lontong aja duit 15 juta tuh. Nah, alhamdulillah. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya. Kalau ada pun kena, bukan karena orang luar tapi orang dalam. Paham tak? Ya, orang yang dipercayai tapi ternyata lebih dahsyat dari orang luar. Tapi itulah kita memang harus jadi menimba pengalaman dari berbagai kejadian. Ya, jadi makanya orang munafik lebih berbahaya daripada kafir asli, karena mereka seperti mencintai kita di dalam bersama kita, tapi menggunting dalam lipatan, menendang kawan seiring, kawan seiring. Ini bergandeng tangan sama kita, kadang berpelukan dari kita, tapi kerisnya di belakang. Kerisnya di belakang. Ini ada filosofisnya. Kalau Melayu kerisnya di mana? Di depan. Jadi kalau berpelukan tidak bisa menikam. Sah. Kan ini kami terasa. Tapi kalau kerisnya di belakang, makanya pindahkan keris ke depan ya. Pindahkan keris ke depan supaya ada kejujuran, bukan menikam sambil berpelukan. Maka orang Melayu tidak mau nikam orang sambil
berpelukan. Makanya dulu nak cari jodoh para pangeran itu perang tanding dulu ya, saya atau perang tanding adu kesaktian. Nah, ilmu kanuragan mandrakuna. Nah, ma'asyiral kiram, mohon maaf saya terlalu panjang di situ karena kalimat la yattahimuhu, dia mendapatkan berita dari orang yang dia tidak curigai, berarti bukan orang munafik, karena munafik itu dicurigai dan sudah maklum di kalangan sahabat, walaupun Nabi tak sebut namanya karena dari sikap sudah terlihat. Kita hari ini orang yang berilmu, orang yang beragama, orang yang beriman akan mudah mendeteksi mana kaum munafikin. Karena tandanya nampak. Satu, bila bicara selalu dusta. Dan kalau berselisih, keterlaluan. Kan ya, berjanji sering mungkir. Itu sudah tanda-tanda amaliyahnya. Kalau tanda-tanda sehari-harinya tidak pernah nampak di masjid, apalagi subuh atau isya. Kalau sudah ada ciri itu sudah patut kita curiga. Tidak pernah nampak di masjid. Apalagi kalau sudah terang-terangan pula memusuhi Islam dan kaum muslimin. Di mana aja masjid yang ramai, dia mulai gelisah. Dia mulai gelisah. Di mana aja masjid yang hidup kajian, dia mulai gelisah untuk mengkosongkan masjid. Masjid ramai harus kosong. Ya, tentu kenapa dikosongkan masjid? Ya, kalau dikosongkan tenang. Kosongkan tenang, tidak ada ribut-ribut. Ya, dia tidak suka orang ramai di masjid, biar tenang. Jadi kalau ramai tidak tenang, kalau dua orang tenang. Ternyata tidak tenang juga. Ternyata tidak tenang. Gimana pula? Allah sudah katakan waman azlamu mimman mana'a masajidallah yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika lahum khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada yang lebih zalim orang yang melarang, menghalangi masjid-masjid dari didirikan zikrullah di dalamnya. Mereka dapat kehinaan di dunia dan mereka masuk ke dalamnya dalam keadaan tidak tenang, takutnya. Allah musta'an. Dia tidak mencari modus-modus jalan-jalan untuk keluar dari larangan itu. Iz akhbarhu wahidun la yattahimuhu Rasulullah SAW annahu naha anha. Ketika dia dengarkan dari satu orang saja yang tidak dia curigai, dalam ini adalah sahabat Rafi' bin Khadij. Gimana mereka nak bohong? Masih belum balik saja sudah mau pergi berjihad untuk membela Islam. Dia korbankan harta nyawanya. Orang seperti ini tidak mungkin berbohong. Nah, makanya orang munafikin ketakutan terus kalau ada panggilan jihad. Dengar kalimat jihad aja takutnya. Harus dihapus dari kurikulum katanya. Dia tak akan terhapus dari hati kaum beriman. Walaupun tak dipelajari, tidak ada dalam kurikulum sekolah, jihad tak bisa dihapus dari Al-Quran. Makanya Al-Quran selama dibaca, jihad tidak akan hilang. Hadis selama masih dipelajari, dia tidak akan hilang. Makanya orang-orang komunis di Uni Soviet dulu melarang umat Islam baca Quran. Asal ketemu Quran di rumahnya, bukan Quran dibakar, orangnya dibakar kena. Rumahnya dibakar, dimusnahkan. Orang-orang coba komunis. Nah, jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka tidak senang dengar kalimat itu. Takut dengar kalimat itu aja takut. Orang munafiqin. Orang Islam tidak, karena orang Islam itu tahu bahwa jihad Islam itu menghidupkan, bukan mematikan. Mereka tahu ketika nabinya merebut Makkah, tak ada dendam di antara kita. Sahih? Semuanya lepas. Lepas di sini bukan maksudnya dipaksa masuk Islam, tak. Silahkan nak musyrik kalian terus musyriklah. Masuk Islam ahlan wa sahlan. Tetapi negeri ini diwarisi oleh orang-orang beriman. Karena Makkah kota suci harus disucikan dari kemusyrikan. Masalahnya kemarin ketika kalian yang mengurus Masjidil Haram, kalian melarang orang mengaji dengan alasan Masjidil Haram milik bersama, tapi kalian tidak boleh ngaji. Kan banyak alasannya, ini masjid milik bersama. Jadi siapapun boleh ngaji kecuali ikut Nabi sallallahu alaihi. Kan juga begitu dulu pengurus Masjidil Haram kan Pak Haji juga dulu semuanya. Pengurus Masjidil Haram di masa jahiliyah Pak Haji enggak? Haji Abu Lahab, Haji Abu Jahal, Haji Abu Sufyan, haji semua. Bahkan lebih sering haji dari haji kita.
Kenapa mereka melarang Nabi mengaji? Karena Nabi itu pemarah, Nabi kajinya keras, Nabi itu pemecah belah? Bukan, karena Nabi beda kaji. Mereka kajinya ikut tradisi, Nabi kajinya ikut wahyu yang diturunkan. Itu aja bedanya. Akhirnya Nabi dipersekusi, tidak boleh mengaji oleh Pak Haji, Haji Jahiliyah. Haji, jadi hati-hati kalau ada Pak Haji yang melarang mengaji di masjid, ya segera bertaubat, Orang menari dibolehkan, sah. Orang mengaji dilarang. Ibu-ibu Masya Allah ada berbana di masjid, fadhali, silahkan, ya. Tapi Nabi dai mengaji Al-Quran dan Sunnah dilarang, berarti ada masalah. Jadi jangan terpengaruh atau jangan bangga bahwa saya ini Pak Haji nih, sering ke Mekah. Jangan-jangan hajinya yang tidak diterima. Nasallallahu alaihi. Jadi Ibnu Umar tidak mencari alasan ayyukhabira ba'da khabarihi, dengan tetap melakukan mukhabarah setelah dapat berita itu. Wala yasta'mila ra'yahu, beliau tidak menggunakan pendapatnya, ma'a ja'a an Rasulillah SAW, di samping apa yang datang dari Rasulullah SAW. Wala yaqul, dan tidak mencari-cari alasan, ma'aba hadza alaina ahad, tidak satupun orang yang melarang ini dari dulu. Ini dari dulu lagi kami lakukan, tak ada yang melarang. Nah, ahadun wa nahnu na'malu bihi ilal yaum, padahal sejak dulu sampai hari ini masih kami kerjakan, tidak ada satupun yang melarang. Ada tidak kita hari ini ketika disebutkan Nabi melarang, oh Ustadz Syanu, Buya Syanu, Kiai Syanu membolehkan, ada nggak kita balasan seperti itu? Hah? Ada nggak? Kayaknya enggak, kayaknya ya. Langsung terima hadis. Hah? Enggak. Banyak kita yang masih beralasan seperti itu. Sahih? Nah, dengan alasan hadisnya kan hanya satu orang, yang lain kan tidak menyampaikan. Hanya Ustadz ini yang mengharamkan, yang lain tidak mengharamkan. Jadi keraguan itu, Allah musta'an. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia persis seperti ayahnya juga. Memang Abdullah bin Umar sangat mirip sikapnya dengan ayahnya Umar bin Khattab. Memang dari sisi ada ketegasan, tetapi di dalamnya tersimpul keimanan dan kemudahan, mudah menerima kebenaran. Subhanallah. Oleh sebab itu banyak yang mengusulkan dia jadi khalifah setelah ayahnya, tapi dia tidak mau. Ya, alhamdulillah, Allah sudah menakdirkan, Allah sudah mengatur. Walaupun dia patut dan pantas, tetapi ada yang lebih patut dan lebih pantas. Siapa? Utsman. Setelah itu Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dengan segala kelebihan yang Allah berikan pada mereka. Mereka adalah sahabat-sahabat senior, baik dari sisi umur, dari sisi prestasi, dari sisi awal masuk Islam. Coba lihat Khulafa Rasyidin, semuanya adalah orang-orang pertama tanpa ragu masuk Islam dengan segera. Umar yang agak terlambat tapi masih di Makkah, di hitungan tahun-tahun awal. Semoga Allah SWT meridhai mereka dan menjadikan hati kita cinta pada mereka. Amin ya rabbal alamin.